Keputusan pemerintah melakukan penundaan pengangkatan P3K 2024 membuat kalangan honorer yang sudah lulus seleksi kecewa berat. Nah, mereka harus tetap bekerja sebagai honorer sehingga resmi berubah status menjadi P3K baru nanti pada tahun 2026, tepatnya 1 Maret 2026. Nah, berbeda dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ibu, atau Pemprov Sulteng, ini memastikan bahwa gaji honorer yang terangkat yang sudah lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tetap dibayarkan, Bapak Ibu. Ini untuk Pemprov Sulawesi Tengah. Mereka yang sudah terangkat jadi P3K merupakan tenaga honorer yang saat ini bekerja di organisasi pemerintah daerah atau PD. Nah, beliau juga menyebutkan jumlah tenaga honorer lulus seleksi P3K 2024 ini sebanyak 2.400 orang, di mana saat ini sedang menunggu SK pengangkatan. Ada sesuatu yang berbeda disampaikan di Pemprov Sulawesi Tengah ini, Bapak Ibu. Adiman yang juga Kepala Biro Hukum Setda Sulteng itu mengungkapkan saat ini Pemprov sedang menyiapkan SK Gubernur Sulteng untuk pembayaran gaji para honorer yang telah lulus seleksi P3K, Bapak Ibu. Karena pada seleksi P3K tahap 1 ini Pemprov Sulteng ada sebanyak 4.919 pendaftar untuk 3 jenis formasi, yaitu tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga guru. Dari hasil tes sebanyak 2.401 peserta dinyatakan lulus sebagai P3K. Nah, ini adalah salah satu langkah yang baik untuk pemerintah daerah atau Pemprov. Sebenarnya bisa dicontoh juga ini untuk kabupaten daerah lain, provinsi lain yang sudah menyiapkan SK untuk pembayaran gajinya, Bapak Ibu. Jadi untuk memberikan kepastian segera ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang sudah lulus P3K 2024 tahun anggaran yang lalu. Nah, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Ombudsman RI, Bapak Ibu, bahwa dari sejumlah instansi, sejumlah daerah atau provinsi itu ada beberapa daerah memang mengajukan penundaan. Dari total 662 daerah instansi itu dikatakan ada 207 yang mengajukan penundaan. Nah, artinya ada yang lebih banyak, yaitu sekitar 355 daerah yang tidak mengajukan penundaan. Artinya ini sudah siap menerima dan meng-SK-kan P3K di instansinya itu, Bapak Ibu. Namun sekali lagi ini terbentur dengan keputusan Menpan RB yang baru bahwa adanya pengangkatan serentak, penundaan untuk pengangkatan CPNS-nya di Oktober dan P3K-nya di Maret 2026. Nah, inilah yang menyebabkan instansi lembaga pemerintahan lain itu banyak juga yang mendesak agar Menpan RB itu tetap mendesak Menpan RB itu supaya mencabut edarannya, karena yang diharapkan masyarakat juga honorer itu adalah bagi pemerintah daerah yang sudah siap, baik itu dengan anggarannya, biarkanlah sesuai dengan timelinenya, dimulai dari Maret ini, seperti itu. Karena banyak juga daerah-daerah yang memang sudah siap, sudah menganggarkan. Terkhusus bagi daerah-daerah yang memang mengajukan penundaan, biarkan mereka mulai pengangkatannya itu sesuai dengan yang disampaikan serentak oleh Menpan RB dan juga BKN itu, Bapak Ibu. Nah, harusnya memang seperti itu sehingga tidak terjadi penumpukan yang banyak di akhir itu serentak, tapi bisa diangkat secara berangsur-angsur sesuai dengan kesiapan Pemda untuk mengangkat P3K, terutama untuk tahun anggaran 2024 itu. Nah, ini salah satu contoh yang baik adalah dari Pemprov Sulawesi Tengah, Bapak Ibu.
Nah, kita akan menunggu kabar baiknya karena sudah banyak disampaikan juga baik dari Menpan RB atas laporannya kepada Pak Presiden Prabowo Subianto itu bahwa akan ada tindak lanjut, ada impres. Begitu juga disampaikan oleh Ketua Komisi 2 yang menyampaikan bahwa sudah ada komunikasi dengan instansi pemerintah yang lain, sudah ada titik terang. Begitupun disampaikan oleh Pak Wakil Presiden Pak Gibran kemarin pada saat kunjungan ke SMA 66 Jakarta itu bahwa untuk CASN 2024 itu sudah ada solusi, tinggal dari pemerintah akan menyampaikan terkait dengan pengangkatannya itu. Nah, entah nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden, atau disampaikan melalui BKN atau Menpan RB. Nah, kita akan menunggu kabar baik dan solusi itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan untuk daerah-daerah yang jumlah 355 itu akan segera melakukan pengangkatan secara bertahap dimulai dari bulan Maret ini Bapak Ibu. Kalau yang mendapat perhatian adalah soal penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Kenapa sebenarnya? Apa yang menjadi dasar sampai ini udah selangkah lagi loh pengangkatan, pemberian nomor induk PPPK maupun CPNS, pengangkatan CPNS-nya. Kenapa harus ditunda? Sebenarnya bukan penundaan, Komisi 2 tidak pernah menunda. Tapi kami mendengarkan apa yang menjadi masalah dalam rekrutmen ini, kemudian kita memberikan limitasi batas waktu. Oke, berarti di 2026 itu limitnya? Limitnya, bukannya harus dilantiknya Maret 2026. Itu limit terakhir, masalah ini harus selesai. Jadi kan katanya kan masih ada tahap 2, masih ada perbaikan data segala macam. Nah, sehingga kita buat kapan kamu sanggup terakhirnya? Awalnya mereka mengatakan di 2026 pertengahan. Ya kami bilang tidak bisa dong, jangan kelamaan tidak memberikan kepastian. Makanya bahasa saya, apakah kita tega membiarkan orang 15 tahun tanpa ketidakpastian? Apalagi tanpa gaji. Yes. Nah, itu kan menjadi masalah. Akhirnya diputuskan itu. Kenapa Maret? Artinya itu batas akhir dari triwulan pertama di 2026 harus selesai semua. Jadi bukan dilantiknya Maret 2026. Artinya Kementerian, Pan RB dan BKN punya waktu yang panjang untuk menyelesaikan permasalahan dan tidak harus di Maret 2026. Kalau Desember selesai, kalau di Juli ini selesai, silakan dilengkap. Berarti itu artinya bisa diselesaikan secara bertahap ya? Iya betul. Makanya kita tidak memberikan batas akhir itu harus dilantik di batas akhir, enggak. Batas akhir penyelesaian. Seperti PNS, CPNS itu kemarin maunya sama Maret 2026 loh. Kami bilang apalagi masalahnya? Hasil dari ramalan komisi kan tidak ada masalah lagi. Tinggal masalah penerbitan persetujuan teknis dan penerbitan NIP. Yes. Yang sampai hari ini belum selesai. Ini yang jadi juga masalah. Kalau mau dilantik bulan April ini masalahnya belum, perteknya belum selesai, NIP-nya belum dibuat. Tapi gini Pak, saat di awal kan Menpan RB ketika memberikan jadwal, oh ini mau tesnya tanggal sekian, itu kan mereka sudah schedule sedetail itu. Bahkan kayak kapan kita harus administrasi dan yang lain-lainnya kan semuanya sudah ada. Tapi kenapa bisa sampai miss dan akhirnya mengorbankan mundur dengan waktu yang cukup lama gitu? Ketika kami pertama kali rapat dengan Menpan RB di awal periode ini, kan kita nggak tahu. Ini kalau periode sebelumnya kan saya tidak ikut, belum DPR RI, baru inilah periodenya saya DPR RI. Ketika kita rapat pertama dengan Menpan RB, itu tidak ada satupun bicara masalah kesiapan rekrutmen CPNS yang sedang dipersiapkan. Sehingga kita tidak membuat keputusan karena sudah ada keputusan sebelumnya oleh DPR sebelumnya tentang jadwal itu. Nah, sehingga DPR periode ini kan kami tidak tahu. Ketika masyarakat mulai ribut-ribut, ketidakpastian segala macam, akhirnya kami undang rapat Menpan RB. Ada apa sih masalahnya? Yes. Gitu. Ini kan karena aspirasi masyarakat, makanya kita undang Menpan RB. Mulailah cerita masalah, ada kesulitan menerbitkan pertek, jumlah peserta yang lebih dari 1,7 juta orang. Hal-hal teknis lah yang dibahas kemarin. Nah, kemudian kepala BKN juga baru dilantik, kurang lebih 1,5 bulan. Masalah di dalam BKN banyak, anggaran tiba-tiba terkurangi. Jadi mereka seperti sedang mencari format penyelesaian. Nah, dari situ kami melihat, udahlah kita lihat batas akhirnya kapan ini. Kalau P3K karena 2 tahap, mereka beraninya di 2026. Itulah saya bilang, kalau PNS kan nggak ada masalah, paling tinggal penerbitan persetujuan teknis dan penerbitan NIP. Sekitar orang 200 beberapa ratus ribu orang. Itu yang dikejar dulu. Gue bilang karena tidak ada masalah, ya itu yang dikejar dulu. Kapan? Hitung, muncullah kalimat Oktober 2025.
Ya sudah ke DPR Komisi 2 itu sebagai batas akhir penyelesaian. Berarti 2025 di Oktober itu untuk Batas CPNS. akhir CPNS. Batas akhirnya. Karena memang tidak ada masalah lagi. Yes. Tinggal sekarang menyelesaikan persetujuan teknis dan penerbitan NIP. Nah itu tinggal kemampuan dari BKN menyelesaikan masalah itu. Oke. Berapa lama dia mengeluarkan pertek? Karena pertek itu per orang. Oh ya ini kerja administrasi. Nah ini ya mungkin karena BKN kemarin baru ganti kepala, kemudian ada rekonstruksi anggaran ini, mungkin mereka lagi mencari format penyelesaian yang lebih cepat. Oke. Nah sehingga mereka minta mundur. Tapi sampai kapan? Nggak mungkin kita mundur-mundur sampai nggak jelas. Awalnya mintanya Maret 2026. Sama dengan P3K. Gua nggak bisa ulang. Akhirnya itulah Oktober.